Apa Bapak mau periksa ke dalam? Barangkali mau tanya langsung sama guru. Tapi kalau Kenzo sama Keandra tadi saya lihat dijemput sama Mas Wira. Sang security kembali bertanya. Barah merasa lega karena ternyata putra dan putrinya berada di tempat yang aman. Ia tinggal mencari di mana sang istri berada sekarang. Nggak perlu Pak, terima kasih, saya permisi. Barah pamit. Ia mengira ini semua adalah ulah Intan karena gadis itu yang kedapatan ingin mencelakai keluarganya. Sambil melangkah, Barah mengutak-atik layar ponsel pintarnya, mencari nomor kontak Intan yang masih ia simpan, kemudian melakukan panggilan. Setelah menunggu beberapa saat, di seberang sana terdengar suara wanita itu. "Di mana kamu?" bertanya dengan nada datar, kemudian mengakhiri panggilan secara sepihak setelah Intan menjawab pertanyaannya. Alan yang melihat Barah sedang berjalan untuk kembali segera melajukan mobil, menyeberang untuk menjemput atasannya. Barah masuk. "Kita ke rumah Intan secepatnya mungkin." "Baik Pak." Alan segera melajukan kendaraan roda 4 itu, meninggalkan tempat tersebut. Tak ada percakapan di antara kedua orang yang berada di dalam mobil yang sama. Alan enggan bertanya saat melihat raut wajah atasannya, kecuali jika ditanya lebih dulu, ia pasti akan menjawab. Setelah berlomba dengan kendaraan lain, akhirnya mereka pun tiba. "Perlu saya temani?" Alan bertanya ketika Barah sedang membuka pintu. "Tidak perlu, kamu tunggu di sini aja." Barah menjawab, kemudian menutup pintu dan langsung melangkah menuju pintu rumah berukuran besar tersebut. Berdiri sejenak, menunggu pemilik rumah membuka pintu setelah sebelumnya menekan bel. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Seorang wanita parubaya berdiri di sana. "Nak Barah, mari masuk. Kok tumben datang ke sini nggak bilang-bilang?" "Nggak perlu tante, terima kasih. Saya mau ketemu sama Intan," tolak Barah. "Oh, tunggu sebentar. Tante panggilkan dulu Intan. Tadi dia lagi di kamar soalnya," saut wanita yang merupakan ibu dari Intan. "Iya tante." Barah mengangguk sopan. Sang empunya rumah pun kemudian berlalu, meninggalkan tamunya yang masih berdiri di depan pintu. Barah menunggu dengan gelisah. Sesekali ia menoleh ke dalam rumah yang pintunya terbuka. Lama banget sih. Tak lama kemudian, orang yang sejak tadi Barah tunggu pun keluar. "Hai Barah," menyapa dengan senyum terukir di wajah. "Di mana istriku?" Tanpa basa-basi Barah langsung bertanya pada intinya. "Hah? Apa aku nggak salah dengar? Kamu tanya soal istri kamu sama aku. Dia kan istri kamu. Kenapa kamu tanya sama aku?" Intan balas, bertanya dengan tatapan mengejek. "Apa dia pergi lagi? Jangan banyak bicara. Kamu katakan di mana dia, atau aku akan laporkan kamu atas kasus sebelumnya," ancam Barah dengan geram. "Aku nggak tahu." "Apa maksud kamu nggak tahu? Jelas-jelas kamu yang berniat mencelakai keluargaku. Tapi aku nggak tahu di mana istri kamu sekarang. Bukannya kamu sendiri yang minta sama aku untuk tidak lagi mengganggu kamu. Terus kenapa sekarang kamu malah nuduh aku? Meskipun di antara kita udah ada kesepakatan, tapi bisa aja kamu diam-diam melanggar kesepakatan itu," balas Barah. "Sudah aku bilang aku nggak ada hubungannya dengan hilangnya istri kamu. Aku benar-benar nggak tahu dia di mana." Intan masih tetap menyangkal tuduhan Barah. "Kamu kira aku akan percaya setelah apa yang kamu lakukan? Gak mungkin. Aku yakin kamu ada hubungannya dengan hilangnya istriku." Barah bersikukuh menuduh Intan. "Sekarang lebih baik kamu katakan di mana dia." "Sudah aku bilang Barah, aku tidak tahu di mana istri kamu," bentak Intan dengan gusar karena kesal dituduh terus-menerus. "Tapi kamu udah mencelakakan anak-anakku dan juga berniat mencelakakan istriku.
Bukan tidak mungkin sekarang kamu juga yang ada di balik hilangnya istriku. Aku tidak pernah mencelakai anak kamu ataupun istri kamu. Dengan tegas Intan membantah. Apa maksud kamu? Sudah jelas-jelas dalam rekaman CCTV itu ada kamu. Beberapa waktu lalu bukannya kamu pun sudah mengakuinya. Aku nggak pernah mengakui kalau itu adalah perbuatan aku. Memang benar awalnya aku berniat mencelakai Kenzo karena aku kesal sama kamu yang udah mempermainkan aku. Tapi sebelum aku melakukannya, ternyata ada orang lain yang lebih dulu mencelakai anak kamu, ungkap Intan. Barah terdiam mendengar pengakuan gadis itu, bukan menyesal telah menuduh, tetapi ia berpikir jika bukan Intan, berarti ada orang lain, dan itu lebih mengkhawatirkan karena ia tidak tahu siapa dia. Apa maksud kamu? Bara bertanya sekali lagi untuk memastikan. Iya, seperti yang aku bilang tadi, aku belum melaksanakan niatku, tapi udah ada orang yang menyerobot dan melakukannya. Jelas Intan mengulang penjelasan, meskipun dengan kalimat yang berbeda, tetapi pada intinya memang bukan dia yang celakai. Lalu kenapa bisa kamu ngomong sama orang yang hampir aja nabrak istriku? Itu yang aku nggak paham, Bara. Aku nggak tahu kenapa mobil aku ada di sana. Di hari itu aku sedang berada di Bali karena ada pemotretan. Kamu nggak percaya? Kamu bisa tanya manajer aku ataupun yang lain. Aku juga punya bukti tiketnya kalau aku nggak ada di sini hari itu. Barah kembali diam. Apa yang baru saja ia dengar benar-benar membuat kepalanya pusing dan juga cemas, khawatir dengan keadaan istrinya saat ini. Lalu kenapa kamu nggak menjelaskan waktu itu? Memangnya kamu sama temen kamu nggak sih? Aku waktu menjelaskan. Intan pun balik bertanya sebab ia memang tidak merasa diberi waktu untuk menjelaskan semuanya. Lagi pula waktu itu aku masih bingung kenapa mobil aku bisa di sana. Jadi aku lebih baik diam. Aku juga takut keluargaku terlibat. Tapi ternyata setelah aku cari tahu, keluargaku nggak ada hubungannya dengan kejadian itu. Ibu Intan, Barah rasanya lemas sekarang. Ia tidak mampu berkata apa-apa lagi setelah mendengar semuanya. Satu hal yang harus aku sampaikan sama kamu. Kamu mencurigai orang yang salah dan pelaku sebenarnya mungkin sekarang dengan santai melakukan apa yang dia mau karena sama sekali tidak dicurigai, ujar wanita itu dengan tatapan mengejek, kemudian berlalu begitu saja. Barah benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Alan menghampiri. Ada telepon dari Pak Arya. Ia menyodorkan ponsel pintar milik Barah yang tertinggal di dalam mobil. Sepertinya penting karena Pak Arya sudah menelpon sejak tadi. Barah menggeser tombol hijau yang menari-nari di atas layar. Kamu di mana? Aku ke kantor kamu nggak ada. Ada hal penting yang harus aku sampaikan sama kamu. Arya berkata langsung saat Barah menjawab panggilan. Istriku hilang dan aku mendatangi Intan, tapi dia menyangkal. Dia bilang bukan dia yang melakukan semuanya. Jawab Barah, memang bukan dia. Apa? Apa maksud kamu? Aku berhasil mencari tahu pemilik sepeda motor dan berhasil menemukannya setelah diinterogasi. Akhirnya dia mau ngaku dan ternyata orang lain yang menyuruh dia, bukan Intan. Perihal mobil Intan yang ada di sana, aku juga belum tahu pasti gimana ceritanya, tapi aku yakin itu hanya untuk mengecoh saja. Lalu sekarang istriku di mana? Aku nggak tahu di mana sekarang dia berada, tetapi aku curiga pada seseorang. Siapa? Aryani Sanjaya. Kenapa dia? Dia punya motif untuk melakukan itu pada Anissa dan mungkin juga pada anak-anak kamu. Anissa membuka mata beberapa kali, mengerjap dan mencoba mengenali tempat
ia berada saat ini. Di mana aku? Tempat apa ini? Ingatannya kemudian kembali ke beberapa waktu yang lalu. Nisa, dari malam tante telepon kamu loh, tapi kamu gak angkat juga, ujar Aryani saat keponakannya turun dari mobil dan ia ajak pergi, tetapi hanya bergeming, tidak memberikan respon apapun. Maaf tante, mungkin saya udah tidur. Ya udah gak apa-apa, kamu bisa ikut tante. Sekarang? Iya, kemana? Kakek kamu sakitnya semakin parah dan mau ketemu. Aryani terlihat cemas. Anissa terdiam, berpikir beberapa saat. Tentu ia bingung dengan keadaan sekarang. Di satu sisi ada orang yang katanya adalah kakeknya sedang sakit dan ingin bertemu, tetapi di sisi lain ia pun tidak bisa pergi begitu saja. Tolong Nisa, Aryani kembali bersuara, menatap penuh harap pada keponakannya. Anissa masih diam, bingung. Tolong Nisa, tante takut ini adalah permintaan terakhir dari kakek kamu. Soalnya keadaan kakek kamu itu udah memburuk dan dia terus mengatakan ingin ketemu sama kamu sebelum dia pergi. Aryani membujuk sang keponakan, tatapannya begitu penuh harap. Anak-anak saya sebentar lagi pulang sekolah tante. Saya datang ke sini juga untuk menjemput mereka. Anissa memberikan alasan lain. Soal anak kamu gampang, nanti biar tante suruh orang buat jemput mereka. Masih setengah jam lagi kan mereka keluar. Wanita dua anak itu masih mempertimbangkan tawaran tantenya. Nisa, tante mohon. Aryani kembali memelas. Ya udah tante jalan aja pakai mobil tante. Saya pergi pakai mobil saya, ujar Anissa. Kita berangkat satu mobil aja Nisa, biar cepat sampai. Kalau kita pergi lain mobil nanti malah terpisah dan lebih lama lagi sampainya. Tapi kan saya punya alamat rumah kakek tante. Kemarin kan tante udah kirim ke saya. Masalahnya sekarang kakek dirawat di tempat lain, bukan di rumah, dan tante lupa alamatnya di mana. Tapi tante tahu alamatnya, jadi kamu lebih baik ikut mobil tante aja, saut Aryani menjelaskan. Anissa berpikir sejenak, masih ragu untuk ikut bersama wanita itu. Nisa, ayo cepat, kita nggak punya waktu banyak. Wanita itu kembali menyadarkan Anissa dari pikirannya. Iya tante, sebentar saya kunci dulu mobilnya, sekalian ambil tas. Tante tunggu di mobil, kamu jangan lama-lama. Wanita itu mengedarkan pandangan ke kiri dan ke kanan, seperti sedang mengamati situasi, kemudian kembali masuk ke mobil. Sementara Anissa membuka pintu mobil, lalu meraih tas karena penasaran. Ia mengambil ponsel dan memastikan apakah benar tadi malam sang tante menelponnya. Pantes dari tadi handphonenya nggak kedengaran bunyi. Ternyata aku lupa tadi malam ngaktifin mode senyap dan belum aku aktifin lagi suaranya. Ia bergumam sembari mengotak-atik layar ponsel. Ternyata benar, ada panggilan dari sang tante tadi malam. Selain itu ia pun melihat panggilan dari temannya. Aduh gimana ini, aku belum kasih tahu Mas Bara. Anak-anak juga sebentar lagi pulang. Aku minta Wira jemput anak-anak aja deh. Aku gak mau anak-anak nanti keburu dijemput sama orang suruhan Tante Aryani. Lebih baik aku minta Wira yang jemput. Anissa pun mengetik pesan dan mengirimnya pada Wira, meminta pria itu untuk segera menjemput anaknya. Tak lupa mengirim pesan pada Arini dan mengatakan bahwa hari ini yang menjemput kedua anaknya adalah Wira. Anissa menekan tombol kirim pada guru dari anak-anaknya tersebut. Setelah itu ia pun mengetik sebuah pesan untuk ia kirimkan pada suami, tetapi kemudian terkejut ketika mendengar suara klakson yang dibunyikan oleh sang tante. Gegas ia memasukkan ponsel ke dalam tas dan mengambil kunci mobil. Ia bisa melanjutkan mengirim pesan untuk suami nanti saja ketika berada di dalam mobil tantenya, tanpa ia sadari karena terburu-buru ponselnya tidak masuk ke dalam tas, dan kini benda canggih itu tergeletak di atas kursi. Layarnya pun masih menampilkan ruang percakapan antara dirinya dan sang suami. Kamu lagi nyari apa, Nis? Tanya Aryani ketika melihat Anissa seperti mencari-cari sesuatu. Kayaknya handphone saya ketinggalan di mobil, jawab Anissa. Memangnya kamu nelpon siapa? Mau kasih tahu Mas Bara tante, takutnya dia nyariin. Pakai handphone tante aja, Aryani mengambil ponsel dari dalam tas dan memberikannya
kepada ponakan. Anissa menerimanya. Makasih tante. Saat sedang masukkan nomor ponsel suami, sebelum melakukan panggilan, Anissa berhenti. Ia lupa berapa 3 nomor terakhir suaminya. Berapa ya ujungnya? Lupa aku. Ia bergumam. Kalau lupa nanti aja, nggak lama juga kok kita jenguk kakek, sahut Aryani. Anissa hanya bisa menurut, tidak ada pilihan lain untuk kembali dan mengambil ponsel pintarnya. Kembali pun ia rasa tidak mungkin, ini sudah cukup jauh, jadi biarlah. Lagi pula ia sudah memberi kabar pada Wira, setidaknya ada yang tahu bahwa ia pergi bersama tantenya. Ada apa pak? Kenapa berhenti? Aryani bertanya pada supirnya saat mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba saja berhenti. Itu bu, di depan. Hanya itu yang dikatakan sang sopir. Aryani dan Anissa yang duduk di kursi belakang dengan kompak menoleh ke arah depan di mana beberapa orang pria sedang berdiri menghadang laju kendaraan tempat mereka berada. Mereka siapa tante? Tanya Anissa khawatir dan juga curiga bahwa mereka punya niat gak baik. Tante juga nggak tahu nis, Aryani sama bingungnya. Tok tok tok. Salah seorang pria yang berada di luar mengetuk kaca pintu bagian belakang yang ada di samping Aryani. Jangan dibuka pak, perintah Aryani pada sang sopir. Jalan aja pak. Nggak bisa bu, mereka menghadang di depan, jawab sopir itu. Tante telepon polisi aja, ujar Anissa. Sebentar, tante penasaran mereka mau apa sebenarnya, sahut Aryani. Buka jendelanya sedikit pak. Tante mau apa? Kalau mereka mau niat jahat gimana? Tanya Anissa cemas. Nggak apa-apa, buka sedikit aja. Tante mau tahu apa yang mereka inginkan. Kalau memang mereka jahat, bisa ditutup lagi jendelanya. Siapa tahu kita bisa ajak mereka bicara baik-baik, balas Aryani. Anissa diam. Apa yang dikatakan tantenya itu ada benarnya, terdengar masuk akal. Jendela pun terbuka sedikit. Ada apa ya? Dengan sedikit ragu, Aryani bertanya. Kalau mau lewat sini harus beli minuman, jawab orang itu. Aryani dan Anissa pun saling memandang. Kami nggak butuh minuman, Aryani menjawab kemudian. Kalau gitu kalian nggak boleh lewat. Baiklah saya beli 3. Aryani memilih untuk mengalah daripada berdebat dengan para preman itu. Mengambil 3 lembar uang berwarna merah, lalu memberikannya pada preman itu. Segini cukup. Pria berwajah sangar itu tersenyum. Kalau segini 1 dus juga saya kasih. Nggak perlu, saya cuma butuh 3 botol. Tolak Aryani. Setelah menerima air dalam kemasan itu, ia kembali menutup jendela. Tante ngerasa ada yang aneh gak sih? Dia jual minuman tapi caranya kok kayak gitu? Anissa berkomentar karena merasa apa yang dilakukan orang tadi itu masuk akal. Itu tidak masuk akal. Tante rasa mereka itu sebenarnya preman yang suka minta jatah sama pengendara mobil yang lewat sini. Cuma berkedok jualan minuman biar nggak kelihatan banget premannya mungkin ya, sahut Aryani. Anissa hanya diam, bingung harus menanggapi seperti apa. Udah nggak usah dipikirin, nih kamu minum aja, lumayan buat ngusir haus. Udah tante bukain juga tutupnya. Wanita parubaya itu tersenyum sambil menyodorkan botol air minum tadi. Makasih tante. Anissa menerimanya. Aryani hanya mengangguk lalu mengambil botol lain yang menyodorkannya pada sang sopir. Ini pak, minum dulu. Terima kasih bu. Pria itu menerimanya. Diminum dulu pak, sebelum lanjut jalan biar nggak ngantuk, ujar Aryani lagi. Menurut sopir itu meneguk minuman tersebut. Beberapa kali ia telan. Begitu juga dengan Anissa dan Aryani. Udah siap jalan pak? Kalau saya udah siap bu, tapi lagi nunggu dulu mereka kasih jalan, jawab sang sopir. Coba kamu klaksonin deh. Menurut sopir itu menekan klakson dan ternyata berhasil. Mereka dibiarkan melanjutkan perjalanan.